Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, sesuaikan dengan saat Bapak Ibu membuka video ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya ingin membantu menjelaskan proses mekanisme penandatanganan surat secara elektronik yang diberlakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 17 Juni 2022. Saya mengilustrasikan mekanisme itu dengan bidak catur. Di sini saya sediakan bidak catur, antara lainnya ada raja, ada menteri, ada peluncur, ada benteng, dan ada pion. Di mana raja ini adalah ibu kepala dinas, kemudian menteri atau queennya ini adalah ibu sekretaris dinas, peluncur ini adalah kepala bidang, benteng ini adalah subkoordinator, dan pion ini adalah operator subkor, dan ini adalah operator dinas kesehatan untuk TTI ini. Untuk jenis surat yang sementara ini diberlakukan proses penandatanganan secara elektronik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara baru ada 3 jenis, yaitu surat keluar, telahan staf, dan surat tugas. Untuk surat tugas, untuk mendapatkan surat tugas, kita harus membuat telahan staf dulu. Telahan stafnya diselesaikan, baru mengusulkan surat tugas. Kemudian dibuat dalam bentuk PDF, disampaikan kepada kepala bidang. Kepala bidang memeriksa, dan kalau sudah dianggap pas, baru ditandatangani secara elektronik atau diparap, itu diverifikasi, kemudian dikirimkan ke operator subkor. Operator subkor kemudian membuat surat tugas karena telahan stafnya sudah oke. Surat tugas juga dibuat secara elektronik ya, ada barcode-nya, kemudian nama ibu kepala dinas juga sudah dalam bentuk picture yang dipergunakan untuk proses TTI. Kemudian ada footnote-nya, itu kelengkapan dari surat TTI. Dan operator dari subkor ini minta nomor surat kepada bagian umum. Kemudian setelah mendapatkan surat tugas, dimasukkanlah nomor surat tugas itu ke dalam surat tugas yang dibuat dalam bentuk PDF. Setelah jadi surat tugasnya dalam bentuk PDF dan sudah diberi nomor, dikirimkan bersama-sama dengan telahan staf itu kepada operator Dinkes. Di sini misalnya Mbak Puput. Nah, Mbak Puput kemudian menyampaikan surat tugas dan telahan staf itu kepada kepala dinas kemudian menandatangani, kemudian dikembalikan lagi Mbak Puput. Semua proses ini melalui WA ya. Kemudian Mbak Puput menyampaikan lagi kepada operator subkor. Nah, kemudian operator subkor ini mengeprint surat tugas yang sudah ditandatangani atau sudah site-nit statusnya oleh ibu kepala dinas. Di print, kemudian soft filenya yang dalam bentuk PDF yang sudah site-nit dikirimkan ke drive atau disimpan di drive. Prosesnya apakah sudah selesai? Ternyata masih belum, karena surat yang di print ini perlu disampaikan lagi kepada Mbak Puput dalam bentuk print out-nya itu. Kemudian Mbak Puput meriksa
apakah barcode-nya sesuai gitu. Kalau sudah sesuai, disampaikan lagi kepada operator subcore dan disimpan di dalam box file. Udah selesai sampai di situ. Suratnya sudah disimpan dalam box file dan disimpan juga file PDF-nya di drive. Kemudian untuk surat keluar, khususnya untuk surat keluar sedikit berbeda dengan surat tugas ya, karena masih menggunakan paraf koordinasi secara manual. Prosesnya, staf membuat surat dibantu oleh operator subcore, kemudian mengirimkan surat itu kepada subkoordinator. Subkoordinator memeriksa, kemudian kalau sudah pas di paraf, kemudian dikirimkan kepada kepala bidang. Kepala bidang memeriksa dan memparaf. Jika masih perlu diperbaiki akan dikembalikan dan diperbaiki prosesnya kembali lagi seperti tadi. Kalau sudah oke tantangan paraf keduanya, kemudian dikirimkan kepada ibu sekretaris melalui operator Dinkes. Operator Dinkes menyampaikan kepada ibu sekretaris, kemudian ibu sekretaris memeriksa, sekiranya masih perlu diperbaiki, dikembalikan lagi, kalau tidak diparaf. Kalau sudah diparaf, sudah mendapat paraf daripada ibu sekretaris, artinya surat itu sudah fix, kemudian disampaikan lagi oleh Mbak Puput kepada operator subcore. Kemudian operator subcore ini membuat surat itu menjadi surat TTE, mengganti nama ibu kepala dinas menjadi feature yang digunakan untuk TTE, kemudian diberi barcode, diberi footnote gitu. Setelah itu surat itu dikirimkan kembali dalam bentuk PDF kepada kepada kepala bidang. Kepala bidang memaraf secara elektronik. Kemudian surat itu dikirimkan oleh ibu kepala bidang ke ibu sekretaris. Ibu sekretaris memparaf secara elektronik. Kemudian ibu sekretaris ini menyampaikan surat itu kepada, prosesnya bisa langsung dari sekretaris ke ibu kepala dinas, saya nggak tahu persis. Jadi setelah ditandatangani surat itu disampaikan kepada Pak Puput sebagai operator Dinkes, kemudian operator Dinkes menyampaikan kepada operator subkoordinator. Prosesnya sudah hampir selesai, tinggal surat ini di print, kemudian disimpan di drive. Juga perlu diperiksa lagi oleh Pak Puput printoutnya, apakah barcode-nya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, printoutnya disimpan di box file, dan soft filenya dalam bentuk PDF yang sudah jadi, yang sudah statusnya submit, sudah disimpan di drive. Jadi sudah selesai. Kita lihat proses pembuatannya di komputer. Seperti SOP penandatanganan surat elektronik ini, kita bisa lihat di bagian alurnya. Seperti itu, semuanya sudah membaca tentunya. Dan ini sebenarnya kalau berjalan lancar hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam, surat itu sudah selesai. Ini adalah keuntungan dari TTE ini. Nah, ini adalah salah satu contoh surat keluar, di mana untuk prosedur surat keluar pada awalnya masih menggunakan paraf koordinasi secara manual.
Setelah surat ini selesai parafraseasi secara manualnya, artinya sudah fix, surat ini kemudian dibuat dalam bentuk TTE. Proses pembuatan surat TTE ini pertama dengan mengganti nama ibu kepala dinas dengan gambar yang telah disediakan seperti ini. Feature untuk TTE, nama ibu kepala dinas, kemudian disesuaikan tempatnya, lalu di bawahnya kita beri, nah ini tempat ini nanti dimasukkan barcode. Di bawahnya jangan lupa diberikan footnote dengan mengklik 2 kali di bagian paling bawah, kemudian dimasukkan footnote yang sudah disediakan. Kemudian kita masuk ke drive dengan masuk dulu ke email ya, kita buka email kita baru ke drive. Nah, kalau sekiranya email yang muncul ini email pribadi gitu, bukan email yang kita sediakan untuk TTE, nanti kita switch count atau switch email ya, switch email, diganti emailnya. Nah, misalnya ini EPKD sudah kami siapkan. Di sini kemudian kita membuat folder-folder ya. Dari EPKD tadi itu kita buka drive ya, habis itu langsung nanti masuk ke drive, kemudian kita bikin folder-folder. Ada surat keluar, ada telahan staf, ada surat tugas, ada 3 item ya. Kemudian masing-masing di dalamnya dimasukkan folder-folder lagi untuk per surat. Folder untuk per surat dinamai ya, dinamai folder itu, kemudian nanti di copy link. Ini contoh cara menambah folder ya, kemudian dinamai. Jadi bisa folder di dalam folder, ada folder lagi gitu, baru kita ambil linknya. Nah, ini adalah link untuk membuka QR generator ya. Nah, ini saya sudah simpan. Kemudian kita masuk ke internet ya, tambahkan atau tab baru. Nah, kita masuk ke QR generator. QR generator tampilannya seperti ini ya. Nah, nantinya di sini kita akan menaruh link dari folder di drive itu. Ini contohnya. Ini kita mau ambil linknya, get link yang tadi sudah kita buat ya, foldernya get link. Kemudian kita masuk ke QR generator, masukkan link folder itu, kemudian kita download. Nah, ini ada banyak pilihan sebenarnya warna-warna dari barcode ini ya, tapi mungkin untuk kedinasan umumnya kita pakai yang hitam ini aja. Download ya, ada panah download, kemudian kita beri nama. Di sini kita beri nama sesuai dengan judul folder itu atau surat ya, judul surat. Ini untuk per surat, jangan lupa. Nanti surat tugas sendiri barcode-nya berbeda dengan telahan staf. Begitu juga untuk surat keluar, masing-masing surat satu barcode. Khususnya untuk DPKD kami menerapkan ini untuk menghindari kesalahan pemanfaatan barcode ya, pengambilan barcode. Kami bikin kumpulan barcode untuk PKD atau bisa juga untuk masing-masing staf gitu, kumpulan barcode. Setelah barcode nantinya di download, kita masukkan dulu di kumpulan barcode ini, kita kasih nama, baru di save. Setelah itu barcode terakhir yang kita ambil, yang kita butuhkan untuk suatu surat itu, kita copy di sini aja. Ini sudah besarnya sudah pas untuk
surat itu, nanti paling besarin ngecilinnya sedikit-sedikit saja. Ini di copy, nanti diletakkan di samping nama ibu kadis. Ini perlu di wrap dulu ya, wrap, kemudian settingannya in front of text supaya bisa digeser-geser. Nah, ini digeser di samping nama ibu kadis. Di bawahnya sudah ada footnote, sudah terlihat ya footnote-nya. Oke, ini kemudian dijadikan PDF dengan save as, kemudian formatnya dirubah menjadi PDF. Selesai ini surat dalam bentuk PDF-nya. Kemudian ini salah satu contoh telaan stub seperti yang sudah kita selalu pergunakan, sudah semuanya tahu tentunya. Namun di sini kadang-kadang sering ketinggalan nih tanggal perjalanannya, kemudian ini kotak-kotak ini tidak diisi menggunakan mobil dinas atau tidak, kemudian SPPD-nya ada atau tidak, dicentang-centang bagusnya. Kemudian ini sudah ada nama ibu kadis, ada barcode ya, mekanismenya sama dengan surat keluar tadi yang dicontohkan. Kemudian juga ada footnote di bawahnya. Namun untuk footnote di Excel ini kebetulan menggunakan Excel sedikit berbeda caranya, tetapi juga sebenarnya tidak sulit ya. Dan kadang-kadang footnote yang kita masukkan itu kebesaran sehingga tidak terbaca keseluruhannya atau terpotong. Jadi bisa diatur sebenarnya di insert, kemudian masuk ke head footer, kemudian diatur ukurannya seperti itu sehingga nanti footnote-nya tampilannya bagus, tampil keseluruhan gitu dan tidak terpotong ya. Dan ini adalah contoh cara memasukkan footer di Excel. Kita masuk ke insert, kemudian head and footer, custom footer, kemudian insert picture, kemudian kita atur size-nya ya supaya tidak terpotong nantinya. Dan berikut ini adalah cara untuk mengupload file ke Google Drive. Cari folder tempat surat yang dimaksud yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya kita mau upload surat keluar ya, otomatis kita buka folder surat keluar, kemudian cari bulannya, cari tanggalnya, kemudian cari nama surat itu. Jadi folder ini misalnya ya. Sudah ketemu folder yang dimaksud, klik kanan pada folder itu dan klik upload file. Upload file. Kemudian cari file yang dimaksud. Misalnya ini undangan Rakortek PISPK misalnya, sudah dalam bentuk PDF dan sudah ditandatangani Ibu Kepala Dinas atau statusnya signed ya, berproses bentar nanti akan terupload. Nah, seperti yang sudah tampak di sini, filenya sudah terupload ke dalam foldernya sendiri dan secara otomatis berarti sudah menjadi arsip elektronik. Dan jika dibutuhkan sebenarnya file elektronik ini bisa di share kemudian di download oleh orang yang kita share. Caranya dengan mengklik kanan pada file ini,
kita dapatkan linknya, get link, kemudian copy linknya, dan lalu kita kirim ke WA. Tapi biasanya link yang kita dapatkan terlalu panjang. Kalau saya biasanya masuk ke Bitly dulu, masuk ke Bitly, create, kemudian masukkan link yang panjang itu, kemudian di copy, diberi nama dulu, baru di copy, kemudian dikirimkan ke WA siapa yang membutuhkan. Jadi tampilannya lebih bagus dan lebih mudah dikenal. Demikian yang bisa saya bagikan sepengetahuan saya terkait mekanisme penandatanganan surat secara elektronik. Sekiranya tutorial ini ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ataupun seandainya sudah ada perubahan kebijakan atas mekanisme penandatanganan secara elektronik ini, berarti tutorial ini tidak bisa diterapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sesuaikan dengan Bapak Ibu saat Bapak Ibu membuka video ini.